Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Rabbuna Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali mengisi waktu kita untuk bermajlis ilmu, yang mana pada asalnya pagi harinya kaum muslimin, Nabi SAW bersabda, burikat ummati fi bukurihim. Orang Islam itu paginya memiliki keberkahan di dalamnya. Dan kalau pagi itu ditambah keberkahan dari mempelajari Al-Quran, maka sungguh dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dan banyak dengan keberkahan di dalam hidupnya. Maka cukuplah menjadi motivasi, semangat dan yang menenangkan hati kita ketika bermajelis ilmu, di mana kebanyakan orang yang lain mungkin jam ini, saat ini sedang banyak menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan, objek-objek wisata yang hanya menghibur secara fana, yang mana ketika mereka selesai dari piknik mereka, kebahagiaan itu pun hilang begitu saja. Akan tapi berbeda dengan majelis ilmu. Ketika kita paham tentang ayat Qur'aniyah, ketika kita paham tentang hadis nabawiyah, apalagi makna-makna yang dikandung, ternyata tidak seperti yang nampak zahir di dalam lafaz hadisnya. Kemudian dengan penjelasan para ulama kita jadi faham makna yang sebenarnya terkandung di lafaz Quran atau di lafaz hadis Nabi SAW. Ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan, karena bisa menyingkap sebuah makna yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di balik nas-nas atau naskah-naskah syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kebahagiaan memahami syariat Islam adalah kebahagiaan yang hakiki bagi orang-orang yang baik keimanannya, orang-orang yang jujur takwanya, orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh dalam Islamnya. Ala bidzikrillahi tadma'innul qulub. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah sumber kebahagiaan seorang muslim. Hak, tidak ada yang lain. Kalau kita mengerti itu, maka seharusnya kita nyaman dan betah, santai, bahagia. Dan insya Allah dengan perasaan-perasaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan kepada kita semua istiqamah di jalan ilmu, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mudahkan perjalanan kita menuju ridha-Nya, menuju ampunannya, menuju surganya kelak, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para atba'ut tabi'in, dengan para salafus salih. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya, dan kepada seluruh sahabatnya, dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah majlis ilmu muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesempatan kali ini insyaallah kita akan gunakan untuk masuk ke hadis yang keempat dari kitab
Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang insyaallah ta'ala akan menyingkap beberapa pertanyaan di dalam hati yang umumnya menghinggapi hati-hati yang sedang bingung, hati-hati yang mencoba mencari tahu tentang rahasia ilahi, tentang rahasia syariat, tentang surga dan neraka, tentang amalan saleh, tentang iman. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini mengusahakan memberikan kepada kita, menyuguhkan kepada kita hadis-hadis yang maknanya asasi, yang maknanya sangat mendasar, yang menjadi bangunan iman kita di atasnya. Dan tidak lepas beliau memilih hadis dengan lafaz yang ringkas. Beliau memilih hadis dengan lafaz yang ringkas, dengan penjelasan yang komplit, dan hadis-hadis yang asasi. Karya beliau ini sangat sedikit ulama lain yang mampu menirunya. Dan itu tidak lepas karena luasnya keilmuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau meninggal bahkan diriwayatkan sampai tidak sempat untuk menikah, karena sibuknya untuk mutalaah, untuk membuka kitab-kitab para ulama salaf, mengambil ilmu langsung dari para ulama salaf, menyimpulkannya, memikirkan generasi setelahnya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang berada di jalan yang lurus. Agama bukan dia jadikan untuk cara dia meningkatkan status sosial atau untuk cara dia meningkatkan kondisi ekonomi, bukan. Tapi agama dia gunakan pertama untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam dirinya, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian menyiapkan untuk generasi setelahnya. Beliau tidak berpikir bahwasanya karyanya ini nanti akan dijual, mendapatkan keuntungan sekian-sekian. Beliau hanya memikirkan ilmunya ini harus ditulis, diikat, kemudian diwariskan ke generasi setelahnya. Maka adab kita terhadap mereka, para ulama al-mujahidin fi sabilillah bil ilmi, para ulama yang berjihad dengan ilmunya dengan sungguh-sungguh, kurang tidurnya, banyak ibadahnya, banyak salatnya, banyak siyamnya, banyak qiyamnya, banyak talabul ilminya, banyak tilawahnya. Maka adab kita kepada mereka adalah memahami karya-karya mereka, melestarikan karya-karya mereka. Bukan hanya dipajang, bukan hanya disimpan, tapi dipelajari, kemudian diamalkan. Kemudian kita bantu generasi seterusnya untuk ikut bisa memahami warisan para ulama Islam, yang mana mereka adalah warathatul anbiya, mereka adalah penerus para nabi. Maka melestarikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah termasuk melestarikan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mengagungkan karya para ulama, karena para ulama salaf di dalam karya-karya mereka menukil kalam-kalamnya, hadis-hadisnya Sayyidu Bani Adam, keturunan Bani Adam yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis keempat ini berkaitan dengan masalah yang umum ditanyakan oleh orang-orang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Kalau memang seperti itu, lalu untuk apa beramal? Toh ujung-ujungnya fulan masuk neraka. Lalu yang satu juga bertanya, untuk apa capek-capek beramal?
begini-begini aja. Kalau ternyata takdirnya masuk surga, pasti masuk surga. Ini contoh pemikiran atau pendapat dan pertanyaan yang dibangun di atas filsafat, bukan di atas ilmu syar'i. Ini yang dikatakan oleh para ulama mengedepankan akal dibandingkan dalil. Dan akal ini kita gunakan seharusnya untuk memahami dalil, bukan untuk meninggalkan dalil, bukan. Akal merupakan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itu kita berbeda dengan sapi, kita berbeda dengan kera, karena kita punya akal. Jadi tidak ada perselisihan antara akli wan naql. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki kitab yang sangat fenomenal dan menggemparkan kaum ahlul kalam, kaum ahli filsafat, bahkan mereka berdecak kagum dengan sebuah karya yang sangat fenomenal ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab tersebut berjudul Dar'ut Ta'arud Bainan Naqli wal Aqli. Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wal Naqli, atau Bainan Naqli wal Aqli. Menghilangkan pertentangan antara syariat dan akal manusia. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Selama manusia menggunakan akalnya dengan cara yang sehat, dia akan memahami syariat Islam. Tapi kalau manusia menggunakan akalnya di luar batasnya, maka dia tidak akan pernah memahami syariat Islam. Itulah yang dinamakan akal yang penuh dengan syubhat. Akal yang sudah melampaui koridornya, batasnya untuk memahami syariat Islam, bukan paham, justru dia malah tersesat. Sampai pada kesimpulan bahwasannya Allah itu tidak adil, menciptakan manusia terus dimasukkan ke dalam neraka. Berarti Allah mengazab manusia, menciptakan makhluk untuk diazab, dibakar di neraka. Allah zalim. Tidak mungkin ada Tuhan yang zalim, itu nggak mungkin ada. Berarti di dunia ini agama nggak ada yang benar. Itulah ujung dari filsafat, akal yang melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Karena dia berbicara tentang sesuatu yang gaib, padahal itu di luar kemampuannya. Allah itu gaib, hikmahnya gaibah, surganya juga gaib, nerakanya juga gaib. Dan manusia akalnya tidak mampu untuk melihat hakikat sesuatu yang gaib. Maka kalau terlalu jauh berbicara tentang sesuatu yang gaib, yang ada dia bukan paham syariat, justru tersesat. Berikutnya kami ingin memberikan contoh tentang perkataan yang sering kami ulang-ulang. Jangan sampai seorang talibul ilmi, seorang muslim ingin memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan isi kepalanya dia, tidak merujuk kepada ulama salaf, melupakan pemahaman para sahabat, meninggalkan pendapat para ulama salaf, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para a'immatul madzahib, para imam-imam mazhab. Kalau mereka meninggalkan generasi mulia tersebut, memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri, mereka akan tersesat, jatuh ke dalam paham Qadariyah, jatuh ke dalam paham Jabariyah, jatuh ke dalam paham-paham yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti pendapat dan fatwa ulama salaf. Maka dalam memahami Al-Quran dan hadis
harus pahami dengan pendapat ulama salaf. Meskipun dorongan di dalam hati nyong paham kok. Saya paham, tidak perlu belajar. Saya baca Quran langsung mudeng isinya apa. Saya baca hadis langsung paham ini maksudnya apa. Belum tentu. Bisa jadi yang Anda pahami tidak seperti yang dimaknai oleh generasi terbaik. Kalau Anda tidak mengikuti generasi salaf, yaitu generasi yang terbaik, lalu Anda sedang mengikuti siapa? Itu dia masalahnya. Dan akan terbukti di hadis ini. Ya. Saya mohon maaf belum bisa membagi pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tadi saya sudah sampaikan kepada panitia untuk mencetak hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan insya Allah dalam bentuk kopian saja supaya tulisannya bisa diperbesar, karena kami tahu beberapa jamaah juga usianya sudah lumayan banyak, butuh kacamata untuk melihatnya. Nah, daripada kita belikan kitab yang kecil-kecil Arba'in Nawawiyah, itu biasanya kitabnya ukuran saku, buku saku ya, maka lebih baik mungkin nanti akan kita cetak di fotokopi dalam ukuran HVS yang lebih besar sehingga bisa dibaca huruf-hurufnya. Tayyib. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat berkaitan dengan banyak masalah, dan yang paling inti adalah masalah tentang takdir. Hadis ini akan bicara tentang keimanan, tentang takdir. Apakah manusia bisa memahaminya atau kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya tentang hadis-hadis, tentang ayat Quran yang berkaitan dengan masalah-masalah takdir. Tayyib, al-hadithur rabi' an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu Allahu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis yang sangat agung, hadis yang menimbulkan keimanan yang kokoh bagi yang betul-betul memahaminya, hadis yang menimbulkan rasa harapan kepada Allah Taala dan rasa takut di waktu yang sama, hadis yang membuat kita sadar bahwasannya seseorang ternyata ada yang berakhir bahagia dan ada yang berakhir tragis. Ada yang mengalami husnul khatimah, ada juga yang mengalami su'ul khatimah. Oleh karena itu nanti diriwayatkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab, bagaimana para ulama salaf selalu berdoa atas kegelisahannya. Kita gelisah itu umumnya utang tidak bisa bayar, kemudian turun bojo-bojo, kemudian difitnah tetangga, ya, duwe batir senenge ngrasani nang buri bangsane kae kowe.
Perhatikan para ulama salaf ketika qiyamul lail beliau menangis. Mereka menangis. Mereka mengatakan, ya Rabb, kita tahu sebagian dari kita masuk surga dan sebagian dari kita masuk neraka. Dan sampai sekarang saya masih belum tahu saya mau masuk ke yang mana. Engkau akan memasukkanku ke bagian yang mana, sampai sekarang saya belum tahu. Itu kegelisahan mereka. Kegelisahan terhadap kehidupan yang hakiki. Betapa besar musibahnya kalau ternyata fulan bin fulan Allah masukkan ke dalam neraka. Rasanya musibah dunia ini gak ada artinya lagi kalau di hadapan masalah seperti itu. Itu sudah akhir dari segala musibah yang paling berat. Dan tidak ada nikmat yang paling besar dibandingkan dimasukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjalanan kita semua untuk menuju surganya Tabaraka wa Ta'ala. Itu kegelisahan mereka para ulama salaf. Bukan hanya tentang sibuk mikiri capres dan lain sebagainya. Tidak ada. Terlalu sibuk mikirin begitu. Yang difikirkan adalah kita ini mau masuk kelompok yang mana. Ya pengennya masuk surga, tapi akan dimasukkan Allah Taala ke kelompok yang mana. Masalahnya itu. Anda boleh punya harapan, Anda boleh punya prasangka baik, tapi kenyataannya apa? Anda cukup baik untuk masuk ke dalam surganya Allah Taala. Menjadi ahli surga itu mudah dengan kata-kata saya pengen masuk surga. Wa ma as'abahu bil fi'l. Tapi melakukannya, merubah diri kita menyerupai para penduduk surga itu perkara yang berat. Memantaskan diri kita untuk masuk dalam surga itu perkara yang sangat mudah dengan lisan, tapi sangat sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu kita dari sekarang berusaha untuk jangan hanya husnudzon kepada diri kita dengan lisan kita, tapi buktikan. Kalau pengen memang masuk surga, buktikan. Kalahkan hawa nafsu kita dalam setiap langkah-langkah kita. Gunakan akal sehat. Apakah perbuatan ini dicintai Allah atau dibenci? Kalau dibenci maka tinggalkan, meskipun dalam hati ingin melakukannya. Berkaitan dengan seluruhnya. Tidur, makan, minum, muamalah dengan keluarga, muamalah dengan teman, mengetik chat, membuka situs dan lain sebagainya. Gunakan akal sehat, jernih dalam bertindak. Perbuatan ini disukai Allah atau tidak? Kalau tidak, maka lawan hawa nafsu kita meskipun pengen sekali. Hanya dengan cara itu manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hadis ini berbicara tentang sesuatu yang sangat agung, ya, tentang perkara yang gaib, tentang perkara yang akal belum pernah melihatnya, surga belum pernah melihat, neraka juga belum pernah melihatnya, dan belum pernah satu orang pun melihat surga dan neraka. Tapi hadis ini menggambarkan tentang hal tersebut, bahwasannya Nabi SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk mudghah. Ya. Thumma yursilullahu ilaihi al-malak. Dikumpulkan penciptaan kalian 40 hari pertama dalam bentuk nutfah. Perkataan dikumpulkan
menunjukkan ada sesuatu yang tersebar kemudian kembali berkumpul menjadi satu. Jadi prosesnya kata para ulama, air dari laki-laki tersebut setelah masuk ke dalam rahim istrinya, dia akan disebarkan ke seluruh penjuru tubuhnya, bahkan sampai rambut dan ujung kukunya, untuk mengambil seluruh DNA yang ada di dalam diri ibunya. Subhanallah, indah sekali proses penciptaan manusia. Seluruh proses DNA sang laki-laki terkumpul di dalam airnya. Seluruh data dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian data ini masuk ke dalam tubuh wanita melalui rahimnya, disebarkan kata para ulama ke seluruh penjuru tubuh wanita tersebut. Prosesnya berlangsung selama 40 hari. Kemudian dikembalikan setelah menuju ke seluruh tubuh, tersebar dalam aliran darah, mengambil data semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, kembali nutfah tersebut ke dalam rahim dan bergabung dengan yang namanya sel telur tersebut. Ya. Oleh karena itu dari sini dikatakan dikumpulkan, karena sebelumnya tersebar. Setelah tersebar, mengambil seluruh DNA yang ada di istri tersebut, akhirnya dikembalikan ke rahim. Di saat inilah semua informasi sudah komplit. Seluruh data dari sang laki-laki dan seluruh data dari sang wanita sudah terkumpul di satu tempat. Itu butuh waktu selama 40 hari. 40 hari berikutnya proses dari nutfah menjadi segumpal darah. Darah yang berproses sendiri di luar darah yang mengalir di dalam aliran darah melalui pembuluh darah. Darah yang mengumpul dan menggumpal dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkumpul sendiri dan menggumpal sendiri. Seseorang yang mempelajari ini pasti akan mengakui keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena proses tersebut berjalan dengan alami tanpa ada memicu energi dari luar, betul-betul dari dalam dan betul-betul keajaiban dari Allah Taala. Tidak ada baterai, tidak ada listrik, tapi darah tersebut terkumpul kemudian berproses sendiri, menggumpal, tidak mengalami pembusukan. Subhanallah. Thumma yakunu 'alaqa mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari yang ketiga setelah segumpal darah itu berproses terus menjadi segumpal daging. Setelah selesai berarti 40 dikali 3 120 hari selesai. Thumma yursilullahu ilaihil malak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mendatangi calon janin tersebut di usia 120 hari. Fayanfukhu fihi ruh, saat itulah ditiupkan ruh setelah 120 hari. Ada masalah fikih di sini berkaitan dengan seorang wanita yang keguguran. Ya. Semoga jamaah di sini insyaallah diberikan keselamatan Allah Taala, anak keturunannya sehat semua, tidak perlu mengalami yang namanya keguguran insyaallah. Kalau ternyata wanita tersebut mengalami keguguran di usia lebih dari 120 hari, maka bentuknya masih daging atau sudah jadi janin kira-kira? Sudah jelas ada kepala di usia 120 hari, sudah jelas apa belum kira-kira? Belum jelas ya. Cuman ada calon bentuknya, Ini mau jadi kepala, ini mau jadi tangan sudah ada. Tapi belum jelas bentuknya.
meskipun belum jelas, atau meskipun yang keluarnya cuma daging saja, ya, segumpal daging saja, nggak ada kelihatan calon kepala, calon kaki, calon tangan, tetap harus dimandikan, kemudian dibersihkan, kemudian dibungkus dengan kafan, kemudian disolatkan. Itu hukum fikihnya berkaitan dengan masalah tersebut. Lalu hukum fikih juga berkaitan dengan masalah ini adalah kalau seorang budak wanita dikawin oleh tuannya, namanya ummul walad, ya. Kapan seorang wanita ini menjadi ummul walad? Ketika sudah melahirkan anak dari tuannya. Kalau yang keluar adalah budak tersebut mengalami kehamilan dari tuannya, kemudian keguguran di usia lebih dari 120 hari, maka dia menjadi ummul walad. Ummul walad itu merdeka dengan matinya tuannya, otomatis merdeka ketika tuannya meninggal. Kemudian berkaitan dengan iddah. Iddahnya wanita hamil itu sampai melahirkan. Maka kalau daging tersebut keluar setelah 120 hari, berakhirlah masa iddahnya. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi hukum fikih yang berkaitan dengan masalah berkaitan dengan hadis ini, ya. Insyaallah kita akan sambung nanti di materi tentang fikih, ya. Sekarang kita akan khusus membahas tentang masalah yang ghaibi, masalah berkaitan dengan akidah. Baik. Setelah ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, sesosok malaikat untuk menuliskan 4 perkara bagi calon janin tersebut. Yang pertama perkara rezekinya. Yang kedua perkara amalannya. Yang ketiga perkara ajalnya. Yang keempat, dia akan jadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Bahagia dan sengsara ini maksudnya adalah nanti meninggal akan masuk surga atau masuk neraka. Karena itu bahagia dan kesengsaraan yang hakiki. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Demi Allah, la ilaha ghairuhu, kata Nabi SAW, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya salah satu dari kalian ada yang menghabiskan hidupnya dengan amalan ahlu surga. Hidupnya penuh dengan salat, penuh dengan puasa, penuh dengan tilawah Quran, penuh dengan haji, penuh dengan umrah, penuh dengan talabul ilmi, penuh dengan sedekah, penuh dengan wakaf, penuh dengan zakat. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ketika ajalnya, jaraknya dari dia tinggal 1 hasta, sudah di depan mata ajalnya. Fayasbiqu alaihil kitab. Saat itu takdir tiba, merubah seluruh cita-citanya. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Saat itu dia melakukan sebuah dosa ketika ajal sudah di depan mata. Melakukan amalan ahli neraka, amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka.
fayadkhuluha, hanya karena satu kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Padahal sepanjang hidupnya penuh dengan ketaatan, cuma satu kesalahan. Tapi terjadi di akhir hayatnya ketika maut dan dia jaraknya sangat dekat, tinggal satu hasta. Dan sebaliknya di antara kalian ada orang-orang yang sepanjang hidupnya berlumpur dengan maksiat. Sepanjang hidupnya isinya amalan ahli neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, sampai ketika jarak antara dia dan maut, ajalnya tinggal satu hasta. Kematian sudah sangat dekat di depan mata. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Di kesempatan terakhir dalam hidupnya ternyata dia melakukan sebuah amalannya ahli surga yang diterima Allah Tabaraka wa Ta'ala amalan tersebut, kemudian dia masuk ke dalam surga padahal sepanjang hidupnya berlumpur dosa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini secara zahir menimbulkan pertanyaan, terus buat apa saya jadi orang baik kalau ternyata takdir saya tertulis wal'iyadzubillah nas'alullah as-salama wal afiyah. Ternyata nanti di akhir hidup melakukan yang sebaliknya, atau sebaliknya, tidak apa-apalah saya jadi orang jelek. Kalau memang masuk surga, nanti juga kalau pas jatahnya masuk surga saya akan melakukan amalan baik, terus saya masuk surga. Inilah pemahaman menggunakan akalnya sendiri dengan filsafatnya sendiri. Akhirnya muncul kelompok yang namanya apa? Jabariyah. Menungso kuwi koyok wayang, yang mengendalikan dalangnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nek karep yo dilebokke surga, nek karep yo dilebokke neraka. Menimbulkan paham Jabariyah, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah karena mereka meninggalkan hadis Nabi? Tidak. Mereka karena baca hadis Nabi jadi punya pikiran begitu. Maka yang menjadi poin pentingnya adalah bukan Anda hanya belajar Quran dan Sunnah, tapi pemahaman ulama salaf terhadap keduanya. Jangan dipencet. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap keduanya, itu yang akan menentukan Anda berada di kelompok yang mana. Kelompok yang selamat, firqatun najiyah, atau bersama dengan al-firaq al-halikah, kelompok-kelompok yang disiksa Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang binasa, yang sengsara. Baik, insyaallah masalah akidah dalam masalah ini akan kita jelaskan satu persatu. Tapi sebelum bicara tentang inti dari hadis ini, periwayat hadis ini harus jamaah ketahui. Periwayat hadis ini adalah siapa tadi sebutkan? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat ini termasuk golongan sahabat ahli tafsir, termasuk fuqahanya para sahabat, termasuk ulamanya para sahabat, termasuk qudatnya para sahabat, termasuk muftinya para sahabat, termasuk ahli fatwa, termasuk yang diminta pendapatnya kalau ada pertanyaan, yang menjadi rujukannya para sahabat. Jadi sahabat yang menjadi rujukannya para sahabat, ajib ya. Dan terbukti di hadis ini kecerdasan beliau ya. Beliau meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu
tidak langsung menyampaikan teks hadisnya, tapi dikasih muqaddimah. Muqaddimahnya pendek sekali, tapi orang yang faqih, orang yang teliti, orang yang akalnya digunakan untuk berfikir dan tafakkur terhadap lafaz-lafaz Quran dan lafaz-lafaz hadis akan terkagum-kagum dengan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Perhatikan ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Cuma nambahi itu. Ya Allah. As-sadiq al-masduq, cuma nambahi 2 kalimat. Tapi itu membuat orang yang membaca hadis ini akan paham dan akan menyerahkan urusan kepada Allah tabaraka wa taala. Nambahkan cuma 2 kalimat, as-sadiqul masduq. Orang yang menyampaikan kebenaran dan orang yang diberikan kebenaran. As-sadiqul masduq, orang yang menyampaikan kebenaran dan orang yang diberikan kebenaran. Kenapa dikasih muqaddimah ini sama beliau radhiyallahu anhu? Karena hadis ini akan bicara tentang perkara yang berat dan susah diterima akal, akan menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena itu beliau radhiyallahu anhu menutup kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang menyimpang dengan menambahkan 2 kalimat, wa huwa shadiqul masduq. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Jarang sahabat meriwayatkan hadis menambahkan sesuatu yang sangat penting seperti ini, jarang. Salah satunya adalah beliau, karena taufik dari Allah tabaraka wa taala tentunya, dan kefakihan beliau yang menjadikan beliau menjadi rujukannya para sahabat. Apa Shadiq al-Masduq? Di dalam kitab Syarah Al-Arba'in, judulnya At-Ta'yin, ya, kitab At-Ta'yin fi Syarhi Al-Arba'in. Saya sudah pernah nyebutkan kitab ini. Karya siapa? Al-Imam. Siapa yang bisa jawab? Masya Allah. Kasih hadiah nanti. Hadiahnya pia-pia. Molen karo botin. Ya. Judulnya At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in, termasuk syarah yang sangat afdal dan paling afdal untuk Arba'in An-Nawawiyah. Banyak yang tersebar syarah Arba'in Nawawiyah itu karya ulama kontemporer atau ulama modern ya di zaman sekarang. Tapi yang saya pilih untuk jamaah itu justru syarahnya para ulama salaf. Nah, karena ulama kontemporer atau modern itu hanyalah tangga untuk sampai ke kitabnya para ulama salaf. Bukan berarti jangan, enggak. Akan tapi pelajari syarah-syarah kontemporer bukan sebagai tujuan, tapi untuk tangga, untuk melangkah kemudian ke kitab syarah para ulama salaf. Kitab At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in, karya Al-Imam At-Tufi, ya, At-Tufi Al-Hambali, ya. Kitab luar biasa, jamil sekali kitabnya, masya Allah, barakallah. Beliau berkata, As-Sadiq al-Masduq, Fas-Sadiq al-Ati bis-Sidq, Alladhi ya'tihi ghairuhu bis-Sidq, itu al-Masduq. Adapun al-Masduq alladhi ya'tihi ghairuhu bis-sidq. As-sadiq itu orang yang membawa kebenaran, ya artinya, dan masduq adalah orang yang diberikan kebenaran, yang dia bawa benar, yang membawa kebenaran kepada dia juga benar. Ya. Maksudnya apa? Kebenaran yang dia bawa itu bukan berdasarkan akal, tapi juga pemberian. Nabi SAW ketika berkata, wa ma yantiqu anil hawa,
Beliau sallallahu alaihi wasallam cuma rasul, cuma nyampaikan. Pan percaya monggo, pan kufur juga terserah. Tapi beliau shadiq masduq. Beliau itu orang yang benar, membawa kabar yang benar dari zat yang maha benar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun fima akhbara bihi. Berkata At-Tufi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jujur dalam perkataannya. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau mendapatkan laqab apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta bahkan sebelum menjadi nabi. Masduq fima akhbara, dan dia diberikan kebenaran tersebut oleh pihak yang maha benar. Maka dengan itu kita menghadapi hadis ini pertama dengan husnudzon. Ya. Kalau dua kalimat ini tidak ditambahkan as-sadiqul masduq, maka akan muncul perkataan ahli filsafat Allah zalim, nyiptakan manusia kok cuma untuk dimasukkan ke dalam neraka, mau dibakar tok. Ya enggak? Bahasa sekarangnya psycho. Ya enggak? Sakit ini. Ya, waliyadzubillah perkataan-perkataan seperti itu. Ta'ala Allahu amma yasifun. Oleh karena itu muncul juga orang-orang akhirnya ateis karena tidak mampu memahami hadis ini dengan keimanan dan husnudzon kepada Allah tabaraka wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu celah yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini kalau dibaca orang jahil, orang awam, punya penyakit dalam hatinya, tidak bertakwa, Islamnya Islam cuma Islam KTP saja, baca hadis ini bisa tersesat dia. Oleh karena itu di awal beliau radhiyallahu anhu tambahkan as-sadiqul masduq. Udah cuma nambah dua aja. Wahai para pembaca hadis ini, wahai siapapun yang mendengarkan hadis ini, ketahuilah hadis ini hak, datang dari zat yang maha hak. Jadi jangan pernah memiliki pikiran hadis ini menceritakan tentang kezaliman atau Allah tidak adil. Karena Anda dituntut untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adil dalam setiap hukumnya. Kalau sudah punya mental itu, insya Allah siap masuk ke dalam makna-makna akidah di dalam hadis ini. Kembali masalah shadiq dan masduq, ya. Kita selesaikan tentang dua kalimat sederhana as-sadiqul masduq. Ini jarang ulama yang mensyarah dua kalimat ini, ya, kecuali yang membaca karya para ulama salaf. Akan sadar bahwasanya beliau radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, menambahkan kalimat as-sadiqul masduq itu bukan tanpa maksud, tapi karena muatan di hadis ini yang sangat penting dan multi tafsir. Kalau ditafsirkan tanpa keimanan, pembacanya bisa tersesat, ya. Karena jahilnya dia tersesatnya, bukan karena hadis ini menyesatkan, bukan, tapi karena jahilnya dia. Tadi saya katakan, ya, bukannya paham, justru bisa tersesat karena hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Hadzal hadits yubayyinu lana ba'd al-masail al-aqdiyah. Yang pertama, hadis ini, hadis keempat ini, masalah intinya ada di dalam masalah akidah, ya. Warawi sahabiyun jalil, periwayat hadis ini Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia min fuqaha'is sahabah. Saya ulangi, ya, dari golongan sahabat-sahabat yang ahli fikih, ahli untuk memahami Quran dan Sunnah. Faftataha riwayah qabla ad-dukhul fil matni al-madhkur. Maka beliau membuka riwayat hadis ini dengan muqaddimah yang sangat ringkas tapi merupakan pondasi untuk memahami hadis ini, yaitu bahwasannya pembaca yang mendengar hadis ini, membaca hadis ini, pertama dia harus melandasi di dalam hatinya membenarkan nubuwah dan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa maksud membenarkan nubuah dan risalahnya? Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang hak, tidak membawa kecuali sesuatu yang hak. Tidak ada kesalahan, tidak ada kezaliman di sana. Kalau ada, berarti kita yang salah paham. Fa in aman fala iskala ba'd. Kalau dia beriman tentang masalah tersebut, bahwasanya Nabi SAW adalah Rasul yang hak, dan yang beliau bawa pasti sesuatu yang hak, tidak akan ada salah paham dalam membaca hadis ini. Dan kita juga sampaikan bahwasannya beliau SAW sebelum menjadi Nabi, beliau adalah seorang yang jujur dan menyampaikan sesuatu, tidak pernah kedustaan, tapi selalu yang hak. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "An-nubuwah la yanaluha illa asdaqus shadiqin wa la yad'iha illa akdzabul kadhibin wa la yakhfa dzalika illa ala ajhalil jahilin." Ya, beliau rahimahullahu taala punya sebuah perkataan baik, ya. Nubuwah, kenabian. Jadi nanti muncul banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai wali, ya, dan lain sebagainya. Nubuwah itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sangat-sangat jujur. Dan tidak ada orang-orang yang mengaku nubuwah kecuali mereka adalah orang yang suka berdusta. Dan perkara ini tidak nampak kecuali bagi orang-orang yang jahil. Adapun orang-orang yang banyak ilmunya, kemudian menggunakan akal sehatnya, tahu mana nabi asli dan nabi palsu. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW mengumumkan kenabiannya, beberapa orang langsung beriman. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga yang lain juga istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Beberapa orang langsung percaya. Mengapa? Karena nampak jelas tanda-tanda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berdusta sedikit pun. Ya. Dan itu diakui bukan cuma orang-orang terdekat, seluruh kabilah yang ada di kota Mekah mengakui beliau Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang hak. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW suatu hari naik ke bukit Safa. Naik ke bukit Safa. Sudah pernah lihat ya bukit Safa ya? Kalau belum Google aja, ya, tidak usah bingung-bingung. Kalau pengen lihat langsung ya berangkat, ya. Berangkat umroh ya, bukan wisata religi ya. Kalau wisata religi itu sibuk pegang HP. Kalau umroh ya berarti sibuk ibadah. Ya. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Ya sabahah, memanggil seluruh penduduk Mekah. Atau di riwayat yang lain sabbahakum wa massakum. Wahai kaumku, datanglah kemari, berkumpullah. Berkumpul itu ada yang datang sendiri, ada yang mengutus ajudan, mengutus pengawal tuh datang, lihat Muhammad mau ngomong apa. Kira-kira kalau orang mau pada datang itu karena percaya enggak bahwasanya akan disampaikan ada sesuatu yang penting? Iya dah. Iya. Coba ibu ke alun-alun, ayo bu, sini bu, lihat dulu bu. Yang ini diskon, yang ini enggak. Enggak semua orang mau datang karena dalam hati orang-orang yang lewat paling goroh, paling barang KW, paling seminggu mati. Ya. Tapi beda dengan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil penduduk Mekah untuk berkumpul, semua datang. Ada yang datang sendiri dan ada yang mengirim utusan, menandakan beliau orang yang perkataannya selalu didengarkan karena enggak pernah berbicara tentang yang dusta, yang zalim, ngakali, enggak pernah. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai seluruh keturunannya Abdul Muttalib ya.
wahai seluruh keturunannya Abdul Muttalib. Seandainya saya mengabarkan kalian di balik bukit ini ada seorang kesatria berkuda akan masuk ke perkampungan kita dan akan merebut kekuasaan di kota Mekah sendirian, kalian percaya enggak? Dijawab oleh seluruh penduduk Mekah, kami percaya. Kalau kamu yang ngomong, kami percaya. Lalu kalau saya sampaikan bahwasannya saya adalah utusan Allah, menyampaikan sesuatu yang bisa mendatangkan azab yang pedih kalau kalian langgar, kalian percaya pada? Disitulah Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka bagimu wahai Muhammad. Kamu mengumpulkan kita semua cuma untuk mengajak kita hanya menyembah kepada Allah, maka celaka bagimu wahai Muhammad. Dibalas Allah tabaraka wa taala dengan menurunkan ayat apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu sejarah turunnya ayat Al-Lahab. Bagaimana beliau itu, yang aneh itu penduduk Mekah itu, kalian membenarkan seluruh kabar dari Muhammad, laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giliran masalah itu kalian tidak percaya, kan aneh. Ya. Tidak konsisten. Terlebih lagi ciri Nabi yang hak. Ibu-ibu bisa buka surat Saba ayat ke-47. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Ingin tahu kebenaran seorang nabi, ingin tahu kebenaran seorang wali, jangan dipencet. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, qul." Wahai Muhammad, katakan kepada kaummu, "Ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum." Apa-apa yang aku minta dari kalian itu untuk kalian sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam minta dari penduduk Quraisy, apa yang diminta? Beliau meminta dari penduduk Mekah apa? Apakah beliau minta uang? Tidak. Beliau meminta wanita? Tidak. Beliau meminta jabatan? Tidak. Yang beliau minta apa? Dari penduduk Mekah yang beliau minta apa? Masuk Islam. Dah itu tok. Abu Lahab mau tetap jadi pemimpin, silahkan. Abu Jahal mau tetap jadi pemimpin, silahkan. Anak keturunan kalian jadi pembesar kota Mekah, silahkan. Yang aku minta cuma satu, jadi orang Islam. Udah itu tok. In ajriya illa 'ala Allah. Adapun balasan terhadap kerja kerasku berdakwah kepada kalian itu nanti dari Allah tabaraka wa taala, bukan dari kalian. Ini ciri nabi yang asli. Ya. Tidak meminta apa-apa. Perhatikan nabi-nabi palsu, ya kan? Minta iuran lah, ada iuran inilah, ada iuran itulah. Ini nabi-nabi palsu seperti itu. Gampang ciri-cirinya. Jalukannya pirang-pirang, itu ciri nabi palsu. Nabi asli tidak pernah minta apa-apa, cuma minta kembalilah kepada syariat Islam, kembalilah kepada syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala, mengajak kepada tauhid, meninggalkan khurafat, meninggalkan tahayul.
meninggalkan kesyirikan. Dan ulama adalah warathatul anbiya, dan para ulama adalah penerusnya para nabi. Maka kalau ada ulama targetnya adalah hanya mengumpulkan iuran, kalau orang tuanya meninggal misalnya tidak pernah sholat, bayarnya sekian tahun, setiap 7 hari harus bikin acara, yang mimpin nanti bayarannya sekian. Targetnya cuma ada masalah, ayo bareng-bareng kumpul bikin acara, muludan bikin acara, nanti bayarnya sekian. Coba acara muludan ada nggak yang kiainya nggak dibayar, ada nggak? Hampir tidak ada. Wong itu memang sumber pendapatan. Ya, atau acara yang lain hampir tidak ada. Bukan itu salah, akan tapi itu warathatul anbiya. Kalau memang tujuannya berdakwah, ya jangan itu yang dijadikan inti dari pembahasan. Dan tentang hukum maulid Nabi, tentu kita harus mengerti bahwasannya para ulama salaf memiliki pendapat yang berbeda-beda. Salah satu yang membolehkan adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, dan beberapa ulama salaf yang lain, termasuk dari kalangan Hanabilah pun ada Al-Imam Ibnul Mibrad rahimahullah ta'ala. Beliau juga punya karya dalam masalah tersebut. Terus berarti oleh muludan, nah itu dia masalahnya ya. Anda harus bedakan dulu muludan di zaman dulu sama zaman sekarang sama atau tidak. Muludan di zaman dahulu itu tidak ada laki-laki dan wanita campur baur kemudian melek sampai malam ya. Yang ada di zaman dahulu itu adalah kumpul, duduk bersama, mendengarkan cerita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan pengajian sirah Nabawi dilakukan di tempat tertentu dan di waktu tertentu. Udah cuma sesederhana itu. Oleh karena itu beberapa ulama mengatakan boleh. Seperti kalau di sekolah ada dars sirah setiap hari Rabu, itu kan menentukan waktu enggak berarti? Menentukan waktu. Boleh menentukan waktu untuk mengajar sirah Nabi, boleh. Ya, tempatnya juga boleh. Tempatnya di kelas A, setiap hari Rabu mengajar sirah Nabawi, masa enggak boleh? Ya boleh toh. Nah, itu yang terjadi di zaman dahulu. Oleh karena itu berapa ulama membolehkan. Tapi di zaman sekarang dibikin panggung. Yang kedua, suaranya mengganggu tetangga. Bahkan ada iringan alat musik. Dan fatwanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, jika maulid Nabi mengandung keharaman di dalamnya, maka tidak boleh ditegakkan dan dilaksanakan. Maka cobalah lihat, jauh berbeda antara di zaman dahulu di zaman sekarang. Baik, kita nggak akan bahas itu terlalu jauh, nanti nggak selesai ya. As-Sadiqul Masduq ya, beliau orang yang jujur dan kabarnya hak. Dan beliau diberikan juga oleh pihak yang hak. Beliau cuma perantara, nggak ngarang sendiri, nggak nulis sendiri ya. Dan itu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang apa? Yang ummi. Apa itu ummi? Ummiyun ya, bukan ummi tapi ummi. Ummi ya. Ummi ya. Jajan ummi, ya, itu ummi ibu. Ini ummi ya. Ummiyun. Butahu tidak membaca dan tidak menulis.
Maka kaum kafir yang menunjuk bahwasanya itu karangan Muhammad, dia tuh nulis dikumpulkan dari orang-orang. Zaman sekarang bahkan ngomong begitu, fitnah itu sampai zaman sekarang ada. Orang Islam itu nabinya nabi palsu, mereka bilang begitu. Itu banyak di YouTube, ya. Yang ngomong ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Orang Islam nabinya palsu. Kenapa? Isi agamanya cuma niru-niru. Sholat dia ambil dari Yahudi, ya. Kemudian masalah-masalah yang lain dia ambil dari Bible juga. Muhammad itu penipu, kata mereka. Waliyadzubillah. Mereka lupa kalau Muhammad itu tidak bisa baca tuh, tidak bisa baca tulis. Mau nipu caranya gimana? Baca nggak bisa, nulis nggak bisa, nipu caranya gimana? Maka beliau adalah shadiq masduq. Beliau orang yang jujur dan diberikan sesuatu yang hak. Beliau menyampaikan yang hak. Beliau orang yang selalu berkata yang hak dan tidak menyampaikan kecuali sesuatu yang hak dari zat yang maha hak. Sekarang kita masuk dalam permasalahan takdir tersebut, ya. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara. Berarti malaikat itu pada asalnya tidak tahu tentang permasalahan takdir. Yang tahu tentang takdir seseorang dari A sampai Z itu hanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu disuruh nulis. Tuliskan 4 perkara tentang fulan bin fulan. Menunjukkan malaikat tersebut tidak tahu tentang rezekinya fulan bin fulan sebelum diperintah Allah, dan tidak tahu tentang amalannya fulan bin fulan akan jadi orang seperti apa, dan juga tidak tahu tentang ajalnya akan meninggal di mana, jam berapa. Dan juga malaikat pun tidak tahu fulan bin fulan ini akan masuk surga atau masuk neraka. Lalu bagaimana ada manusia yang coba ingin mencari tahu, saya ini berada di mana? Gak akan tahu sampai hari itu tiba. Malaikat juga tidak tahu kecuali sampai diperintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka jangan mencampur adukan ilmunya makhluk dengan ilmunya Khaliq. Kalau Allah tahu bahwasanya fulan bin fulan akan masuk neraka, berarti Allah menciptakan manusia kemudian cuma untuk diazab. Tidak adil. Jangan campur adukan ilmu makhluk dan Khaliq. Ada hikmah di balik itu semua. Allah menciptakan Fir'aun, Allah menciptakan berbagai macam makhluk yang sangat zalim di muka bumi ini. Semua ada hikmahnya. Jangan campur adukan dengan akal ente sebagai makhluk. Tidak cukup, tidak sanggup. Ada ingin membaca akalnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yasifun. Tidak boleh masuk ke dalam permasalahan takdir terlalu jauh. Bisa gila Anda. Lalu kenapa Allah menciptakan Fir'aun? Itu semua ada hikmahnya. Dan yang lain, Allah menciptakan orang musyrik buat apa? Allah menciptakan orang kafir buat apa? Tidak manusiawi, ya kan? Ya karena yang ngomong ente manusia, jadi ngomongnya bahasanya manusiawi. Beliau bukan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia zat yang maha tinggi, bukan manusia. Kok disuruh manusiawi gitu? Allah itu zat ilahi, zat yang disembah. Hikmahnya jauh di atas hikmah manusia, ilmunya jauh di atas ilmu manusia. Ketika menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Ya, pelajarannya tadi salah satunya adalah bahwasanya malaikat tidak tahu tentang takdir apapun tentang hamba Allah kecuali setelah diberitahu oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Lalu pelajaran berikutnya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya tahu daftar orang-orang yang masuk surga dan masuk
neraka. Wal iyadzu billah, nas'alullah salamal afiyah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagian manusia itu masuk surga dan sebagiannya masuk neraka. Ini ilmunya Allah. Jangan kita masuk kemudian mengatakan kalau saya masuk surga, maka saya santai-santai aja, nggak usah belajar ngaji, nggak usah belajar fikih, nggak usah belajar sirah, nggak usah belajar akidah. Kalau memang masuk surga ya masuk. Itu berarti Anda ingin mencoba mengambil, memposisikan Anda berada di ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan bisa. Anda tidak boleh punya ambil sudut pandang itu. Itu ilmunya Allah. Jangan ambil sudut pandang dari ilmunya Allah, ambil dari sudut pandang ilmunya manusia. Barang siapa yang beriman, beramal saleh, maka kehidupannya akan baik di dunia dan di akhirat. Anda cuma sebatas itu ilmunya, jangan masuk ke ilmunya Allah, tidak bisa. Wa fariqun fis sa'ir, buat apa saya majelis ilmu terus tiap hari kalau ternyata ujung-ujungnya masuk neraka? Buat apa? Lagi-lagi diulangin, jangan mengambil sudut pandangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda akan selalu salah menyimpulkan karena ada makhluk dan Allah Khaliq. Anda jahil dan Allah alim, bal alim, maha ilmu, maha mengilmui segala ciptaannya. Jadi pelajaran masalah akidah juga, jangan mencoba memposisikan Anda sebagai makhluk di posisinya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq. Kemudian menghukumi perbuatan Allah itu hak atau batil. Tidak boleh. Ya. Itu berarti Anda menzalimi akal Anda sendiri. Akal Anda tidak sanggup. Tidak pernah lihat Allah, tidak mengerti beberapa hikmahnya Allah, belum pernah melihat surga dan neraka juga. Jadi jangan berbicara hal yang terlalu jauh. Ya. Lalu kenapa Allah menciptakan orang jahat kemudian hanya untuk diazab? Ya. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, terkadang Allah menciptakan apa? Hal yang menurut manusia tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman salah satunya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi." Emang sesuatu yang menakutkan kita itu baik atau buruk, Bu? Buruk kan? Ibu takut terhadap suatu hal. Hal tersebut berarti buruk enggak? Buruk. Tapi Allah ciptakan. Wal ju', ngelih gue apik apa ora, Bu? Ora. Ana wong seneng ngelih, aku senengnya ngelih, ora seneng mangan. Ya. Ya iso ngelih wae terus. Ya aja mangan loh, ya. Wa naqsim minal amwal, angger duwite susut aku pantakon ke, ya. Angger rekeninge angkane selak mudun, kira-kira seneng apa ndak? Tentu tidak. Tapi kenapa Allah ciptakan yang seperti ini? Wal anfus, kekurangan di dalam jiwa, sakit. Ada yang seneng sakit? Tidak ada. Wathamarat, kurang pangan, kurang buah-buahan, kurang serat. Wabasyiris sabirin, itu tujuannya wahai manusia, supaya Allah tahu mana yang sabar dan mana yang tidak. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang Allah tunggu. Kenapa terkadang keburukan itu diciptakan? Supaya Allah bisa menyeleksi mana hamba-hambanya yang baik, mana hamba-hambanya yang buruk, mana hamba-hambanya yang sabar, dan mana hamba yang selalu menturuti hawa nafsu. Beda kelas. Mereka hamba-hamba yang sabirin, yang kalau hatinya kerasa nggak enak, sabar. Kalau ada sesuatu yang menyinggung sedikit, sabar. Ini yang dicari Allah, ini hamba-hamba yang ini tujuannya. Kenapa diciptakan ada manusia nggak ngomong orang tahu enak?
Karena fulan bin fulanah aja, fulan wis fulanah wis ya. Fulanah binti fulan angger ngomong ya pedes pol. Ngomong ora tau enak. Ya. Bisanya Allah menciptakan makhluk seperti itu saking janggalnya ngomong kayak gue kan. Ya supaya Anda jadi orang yang sabar, ya nah. Supaya Anda jadi orang yang sabar. Karena kalau sabar wabasyiris sabirin. Apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Wis kurang apa? Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu jalannya insya Allah lurus. Allah bantu supaya selamat nang dunia kita dadi wong bener mlebu swarga insyaallah taala. Salawatu min rabbihim wa rahmah. Coba. Dan kita semua tahu tidak ada seseorang masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah wa rahmah. Maka kenapa orang tidak suka bersabar? Awalnya pahit tapi endingnya manis bahagia. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah, orang yang akan mendapati keselamatan di dunia dan di akhirat. Itulah itu baru salah satu hikmah kenapa Allah terkadang menyiapkan ada makhluk yang begini, ada makhluk yang begitu, ada fulan yang begini, ada fulan yang begitu, ada fulanah yang begini, ada fulanah yang begitu, ada raja begini, ada raja begitu, ada pemimpin begini, ada pemimpin begitu, supaya muncul generasi yang terbaik, supaya muncul orang-orang yang layak dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Kenapa Allah menciptakan mati? Apakah Allah nggak sayang dengan manusia? Ini orang-orang kalau sudah ngobrol yang tidak pakai iman, makanya dari awal perawi ini udah tahu ini masalah berat. Hadis ini tuh masalahnya berat. Semuanya berkaitan dengan iman. Kalau dari awal Anda tidak percaya bahwa Nabi SAW mengatakan tidak kecuali yang hak, dan Anda tidak mau beriman bahwasanya beliau menyampaikan yang hak dari zat yang maha hak, maka hadis ini akan hanya menjadi alat kekufuran seseorang, dan seseorang menjadi mulhid atau ateis atau tidak beriman sama sekali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Padahal dia sepanjang hidupnya adalah orang baik ya. Itu tidak lepas dari perbuatannya sendiri. Baik, kita akan sampaikan insyaallah dari kitab. Nah, ini syarah yang kedua. Saya juga sudah nyebutkan kitabnya. Namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitabnya namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Karya siapa? Al-Imam wis disebutna ya Ibnu Awalian Ibnu siapa? Ibnu Rajab ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis syarah yang sangat fenomenal berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Isinya adalah nukilan ayat Qur'aniyah dan hadis nabawiyah untuk menjelaskan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Coba. Jadi kita disuruh menyimpulkan sendiri. Beliau menuliskan semuanya dalil dalam kitab ini. Nukilan ulama salaf, kemudian ayat Qur'aniyah, kemudian hadis yang lain menjelaskan tentang masalah
masalah tersebut. Ya. Beliau menukil sebuah hadis dari As-Sahihaini, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kataba Allahu makanaha minal jannah awin nar." Tidak ada sebuah jiwa, satupun jiwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan di mana tempat jiwa itu akan berakhir. Apakah masuk surga atau masuk neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sudah menentukan dia akan menjadi orang yang beruntung bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Faqala rajulun ya Rasulullah, dari golongan sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau begitu berarti kita tidak usah beramal ya Rasulullah. Kalau memang takdirku masuk surga ya surga, kalau memang masuk neraka ya neraka. Waliyadzubillah. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu, jangan begitu cara pahaminya, ya. Tetaplah beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah beramal, tetaplah optimis. Sesungguhnya setiap jiwa dimudahkan untuk menuju tempat berakhirnya. Kalau antum sekarang merasa dimudahkan untuk menjadi orang baik, dimudahkan untuk menjadi ahlul Quran, dimudahkan belajar bacanya, dimudahkan belajar tafsir Quran, dimudahkan mengamalkannya, insyaallah antum sedang dimudahkan menuju tempat berakhirnya para ahlul Quran. Di mana? Di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa amma ahlus sa'adah fayasiruna li'amali ahlis sa'adah. Adapun orang-orang calon penghuni surga yang mengalami kebahagiaan tanpa henti di dunia ini, nampak mereka yang Allah selalu mudahkan untuk beramal amalannya ahli surga. Wa amma ahlus syaqawah fayasiruna li'amali ahli syaqawah. Adapun orang calon sengsara, ya, masa depan suram, ya, mereka itu kelihatan di dunia ini kebanyakan amalannya amalan ahli neraka. Loh, di hadis kan tadi disebutkan orang amalannya amalan taat, menjelang meninggal kok malah mengamalkan amalan ahli neraka. Gimana caranya? Berarti percuma dong, tetap percuma. Saya sudah jadi orang baik tetap percuma. Kalau memang nasibnya di neraka pasti akan melakukan dosa di akhir hidup. Waliyadzubillah. Dan santai-santai saja orang yang seumur hidupnya penuh dengan dosa, wong nanti di akhir juga akan melakukan amalan soleh dan masuk surga. Ini gimana yang seperti ini caranya? Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau punya syarah yang sangat bagus dalam permasalahan ini. Beliau menukil sebuah athar dari sahabat Sahal ibn Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna wa fi ashabihi rajulun la yad'u syadhatan wala fadhatan illa tab'aha yadribuha bisayfihi faqalu ma azza minna al-yawm ahadun kama azza fulan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, suatu hari terjadi peperangan antara golongan kaum muslimin dan orang-orang musyrikun.
ada seorang sahabat yang selalu bareng dengan sahabat yang satu lagi, ya. Dan yang selalu bareng ini karena ngefans dengan sahabat yang satunya. Karena yang satunya ini sahabatnya ahli perang dan selalu berhasil menebas orang-orang musyrik, dan nampak sekali ibadahnya, sholatnya luar biasa, Qur'annya luar biasa, puasanya, jihadnya, betul-betul idola bagi dia. Jadi ngikuti terus sahabat yang satu ini, ngikuti sahabat yang satunya lagi, ya. Kemana-mana diikuti, karena pengen tahu ini caranya gimana biar menjadi seperti fulan, ya. Ketika sahabat yang selalu ngikuti ini menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehebatan kawannya, ya Rasulullah, fulan ajib, luar biasa, ibadahnya, amalnya, ilmunya, jihadnya, sulit disaingi oleh kita. Satu orang seperti dia bernilai kita seluruhnya. Dijawab oleh apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawab seperti apa? Huwa min ahlin nar. Kaget sahabat ini dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Tanggapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini akan masuk neraka. Orang yang kamu kagumi itu, dia akan masuk neraka. Tidak percaya, semakin kaget sahabat ini. Maka dia akan ikuti, saya akan ikuti. Masa sih masuk neraka? Kok bisa orang sehebat ini masuk neraka? Gimana ceritanya? Fajuriha ar-rajulu jarhan syadidan. Suatu hari sang idola ini ketika sedang berhadapan dengan musuh terluka dengan luka yang parah. Fastajalal maut, kemudian berharap mati, gak mau menderita lama-lama. Fawada'a nasla sayfihi 'alal ard, kemudian pedangnya ditancapkan ke tanah dengan menghunus ke atas. Gagangnya ditanam di tanah, pedangnya menghunus ke atas. Wa dhubabahu baina thadayhi thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsah. Kemudian dia menahan dirinya di atas pedangnya sampai pedang tersebut menembus tubuhnya dan mati bunuh diri. Sehebat itu amal ibadah, ilmu jihadnya, bahkan membuat iri sahabat yang lain. Akhirnya sahabat tersebut lemes dan mengakui kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa memprediksi akhir dari seseorang. Fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul kaget dan membuktikan sendiri dengan kedua matanya. Faqala asyhadu annaka Rasulullah wa qassa alaihi al-qissah. Betul-betul saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah wahai Muhammad. Kabarmu begitu tepat. Orang yang sangat saya idolai ternyata mati bunuh diri. Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula ya'malu amala ahlil jannah fima yabdun nas, fima yabdu linnas, wa huwa min ahlin nar. Ini yang banyak orang gak paham. Kebanyakan orang atau ada beberapa orang yang amalannya tuh amalan ahli surga. Katone, Anda tidak tahu apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Rajin tolabul ilmi, tujuannya bukan untuk dirinya supaya jadi orang yang alim, bukan. Tujuannya pengen ganyami wong. Tujuannya ingin seperti Ustadz Fulan. Tujuannya pengen masuk TV. Tujuannya pengen viral. Anda jangan tertipu dengan ibadah orang kemudian menghukumi orang surga dan neraka. Anda gak tahu isi hatinya. Dan di akhir hidup seseorang, Allah Ta'ala akan menampakkan yang sebenarnya. Maka hadis tadi, hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seseorang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, di akhir hidupnya melakukan kesalahan, berbuat maksiat, akhirnya masuk neraka. Aslinya itu cuma kelihatannya saja dia beramal dengan amalan ahli
ahli surga. Anda nggak tahu yang sebenarnya, riya yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Dia ternyata suka kalau ada orang kagum sama dia. Dia ternyata bangga kalau ada orang yang menyebutkan kesolehan dan kesolehatannya. Ternyata semangatnya karena dipuji manusia. Maka Allah tampakkan yang sebenarnya di akhir hidupnya, supaya Allah azab manusia ini yang sudah menampakkan kesolehan tapi menyembunyikan di dalam hati kemunafikan. Itulah makna hadis tersebut. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya berbuat maksiat, di akhir hayatnya melakukan amalan ahli surga, masuk ke dalam surga. Anda nggak tahu dia itu ketika bermaksiat sebenarnya selalu menyesal dan bertaubat. Cuman gagal maning, terjerumus lagi, tobat lagi, terjerumus lagi, tobat lagi, terjerumus lagi. Tapi dia sungguh-sungguh bertobatnya, sehingga suatu hari Allah kabulkan tobatnya, Allah mudahkan jadi penduduk surga. Allah tampakkan isi hati yang sebenarnya. Dia pengen jadi orang baik. Akhirnya Allah temukan di akhir hidupnya dengan lingkungan orang-orang yang baik. Allah akhirnya temukan dia di akhir hidupnya dengan calon-calon penghuni surga. Dan Allah tuliskan dia melakukan amalan ahli surga di penghujung hidupnya, persis sebelum maut mendatanginya, sebelum ajal tiba, dan masuk surga dengan itu. Kisahnya ma'ruf, kisah ma'rufah, seorang wanita pezina yang dirajam. Kemudian ada sahabat yang terkena cipratan darah dari wanita tersebut ketika dirajam, dan merasa jijik sahabat tersebut kena cipratan darah pezina, jijik. Ternyata Nabi SAW mengabarkan sesuatu yang dia tidak tahu. Antum tidak tahu apa-apa. Wanita ini sebelum dirajam bertaubat dengan taubatnya 70 pemakan uang pajak, yang mana itu cukup untuk mengampuni dosa kalian semua. Satu wanita sepanjang hidupnya, perbuatannya apa di akhir hidupnya, bisa jadi wanita ini setiap melakukannya bertobat. Aslinya nggak bisa, aslinya nggak mau untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi entah bagaimana lingkungan mungkin, paksaan mungkin, kebutuhan ekonomi mungkin, kejahilan, kebodohan, faktor orang tua yang tidak mendidik, tekanan sosial. Kadang kita nggak paham kehidupan orang, tapi sebenarnya hatinya di dalamnya menyimpan iman yang betul-betul jujur. Pengen nemen tobat, pengen jadi wong apik, dan itu betul-betul dia usahakan. Sampai akhirnya di akhir hayatnya baru datang kesempatan bertobat. Dengan taubat yang nasuha, Allah dengan itu ampuni seluruh dosanya dan masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini cerita tentang zahirnya manusia. Ada manusia yang nampaknya seumur hidup orang benar, tapi sepanjang hidupnya sebenarnya dia menyimpan kemunafikan. Akhirnya Allah tampakkan di akhir hidupnya yang sebenarnya. Dan sebaliknya ada orang yang tenggelam dalam lumpur maksiat, tapi sebenarnya hatinya punya iman yang jujur. Dan Allah tampakkan yang sebenarnya di akhir hidupnya. Ya. Maka jangan terburu-buru dalam memahami sebuah hadis, karena bisa jadi tafsirnya ada di hadis yang lain yang kita tidak tahu. Yang mana yang tahu adalah para ulama. Mereka lah yang akan mengarahkan kita dalam baca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faidah berikutnya, al-khawatim mirathus sawabiq. Kita tahu kaidah al-umur, segala bentuk perkara itu yang dilihat adalah dengan penutupnya, ya. Bi khawatimiha, ya dah. Segala perkara
itu yang dihitung adalah penutupnya. Lalu banyak sekali dari orang Islam yang harapannya memiliki penutup yang baik. Ya Allah, saya mohon husnul khotimah, amin. Banyak setiap doa husnul khotimah, iya betul. Tapi yang namanya penutup yang baik itu ada ceritanya. Tidak tiba-tiba. Tapi itu adalah hasil dari perjalanan panjang sepanjang hidupnya yang berusaha mencari penutup yang baik. Fal khawatim mirathus sawabiq. Penutup itu adalah hasil turunan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Fakullu dzalika sabaqun fil kitabis sabiq. Penutup hidup seseorang itu hasil dari kejadian-kejadian yang dia lakukan sebelum ajal menjemput dia. Wa min huna kana yashtaddu khawfu salafi min su'il khawatim wa minhum man kana yulaqan min dzikris sawabiq. Dari inilah para salaf dahulu takut dengan su'ul khatimah. Oleh karena itu para ulama salaf betul-betul hidup dengan kehidupan yang makmur dengan ketaatan, karena mereka takut ditutup dengan sesuatu yang buruk, sehingga sepanjang hari mereka isi dengan sholat, puasa, thalabul ilmi, menyebarkan kebaikan, menulis sebuah karya, karena mereka ingin diwafatkan dengan penutup yang baik. Adapun yang dengan sombongnya tidak mau thalabul ilmi, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan sunnah, maunya cuma hura-hura, terus di akhir sholat pengennya husnul khotimah, ya kan, doa bersama imamnya biasanya amin, ya. Tapi dia tidak terapkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka kemungkinan dia akan ditutup dengan kesenangan yang dia lakukan setiap hari. Berbeda dengan hadis tadi. Kalau hadis tadi sepanjang hidup melakukan atau terjerumus dalam lumpur maksiat, dia sudah berusaha untuk bangkit, tapi selalu gagal karena berbagai macam faktor. Adapun yang bahkan senang berusaha bangkit pun tidak. Dia memang senang untuk hidup dalam komunitas yang hura-hura, dalam perbuatan maksiat, minum khamr, judi, perbuatan sia-sia. Dia memang senang. Tidak ada penyesalan. Tidak bisa baca Quran itu tidak ada penyesalan. Senang dia, nyaman jadi orang jahil. Terus mengharapkan nasib yang sama dalam hadis ini, maka bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya orang yang tenggelam dalam perbuatan maksiat tapi berusaha untuk bangkit terus, berusaha ingin jadi baik terus, tapi karena beberapa faktor terjerumus lagi dalam kesalahan yang sama. Tapi karena kejujuran taubatnya, akhirnya Allah kabulkan di waktu yang tepat, yaitu di akhir sebelum ajalnya. Allah tampakkan cahaya keimanan yang jujur di dalam hatinya. Karena surga itu tidak bisa dimasuki kecuali dengan hati yang jujur, kecuali dengan iman yang baik, kecuali dengan qalbun yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala illa man atallaha biqalbin salim. Maka sepanjang hayat kita berbuat ketaatan, selama hati kita ternyata di balik itu menyimpan kekufuran, menyimpan kemunafikan, sebenarnya senang dengan perbuatan maksiat, taatnya hanya karena terpaksa, Allah akan tampakkan suatu hari nanti isi hati yang sebenarnya. Karena surga tidak diisi oleh orang-orang yang menyimpan kemunafikan. Surga tidak diisi orang-orang yang menyimpan kesyirikan. Surga tidak diisi orang-orang yang di hatinya menyimpan kekufuran. Maka sebelum wafat, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan isi hati seseorang yang sebenarnya.
Seperti itu kira-kira jawaban ringkas dari permasalahan akidah di hadis ini. Sisa waktu 10 menit, 5 menit kita gunakan untuk tanya jawab atau diskusi, silahkan. Betul. Baik. Jawabannya tidak jauh berbeda. Saya sudah sampaikan tadi ya. Inna Allah Ta'ala idza arada bi 'abdihi syai'an hayya'a asbaba. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu terjadi pada hambanya pasti menyiapkan sebab-sebabnya. Pasti menyiapkan sebab-sebabnya. Tidak mungkin masuk surga tiba-tiba tanpa sebab, itu nggak ada ceritanya. Dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu akan nampak. Dia bertaubat sebelum wafat, dia hijrah ketika masih hidup, dia dimudahkan untuk salat, dia dimudahkan untuk siyam, dia dimudahkan memiliki tauhid, dia dimudahkan ikhlas dalam beramal. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Adapun tiba-tiba tidak ada. Ya. Dan sebaliknya, ya, orang-orang yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun tidak bisa masuk surga meskipun amal ibadahnya banyak. Tapi ada apa di dalam hatinya? Ada kemunafikan. Itu tanda tidak dirahmati Allah dalam ibadahnya. Ya. Salatnya banyak lalainya, tanda tidak dirahmati Allah Taala. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua akan dimudahkan mengambil sebab menuju tempat berakhirnya. Kalau dia tempat berakhirnya di surga, maka Allah akan berikan rahmat, dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga secara jiwa dan secara raga, secara zahir dan secara batin. Ukurannya bukan hanya yang zahir saja, tapi harus juga yang batin. Dan yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau ibadahnya sebanyak apapun, dia pasti memiliki kesalahan dalam ibadahnya. Yaitu apa? Dia memiliki kemunafikan dalam hatinya, dia memiliki riya di dalam hatinya, memiliki sum'ah, sehingga ibadahnya tidak bernilai pahala. Jadi tidak bisa untuk masuk ke dalam surga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memudahkan penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, bukan tiba-tiba. Okay. Ya karena seseorang memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa iyyakum, wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain. Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tentu
merupakan salah satu tanda kebaikan di akhir hidup seseorang, banyaknya orang-orang baik yang ikut menyolatinya, banyaknya orang-orang soleh yang ikut mendoakannya, banyaknya orang-orang soleh yang memohonkan ampun untuk orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut bukan orang yang baik, ya, tapi memiliki amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami berharap banyaknya doa dari orang-orang yang hadir ketika pemakaman, ketika mensalatkan, itu bisa cukup untuk mengampuni, untuk menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Yang penting akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita dilarang untuk memastikan fulan bin fulan atau fulanah binti fulan itu pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Jadi kita kadang terlalu ngefans dengan seseorang, ya, karena ibadahnya hebat, ilmunya hebat, jihadnya hebat, luar biasa dakwahnya. Wah, calon-calon penghuni surga kayak mesti mlebu surga. Nggak boleh. Itu mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun sama. Lah wong kaya kowe ta penghuni neraka pantese. Itu juga nggak boleh. Ya, itu yang jelas keyakinan itu adalah keyakinan prinsip akidah Ahlussunnah. Tidak boleh menghukumi seseorang masuk surga dan neraka kecuali ada dalil syar'i. Seperti Fir'aun masuk neraka, dalilnya banyak. Nabi Muhammad berada di surga, istri-istri beliau berada di surga, para sahabat. Ini semua ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh menghukumi seperti itu. Jadi kalau kejadian seperti tadi, maka yang lebih tepat adalah husnudzon, ya, kepada orang lain. Ingat baik-baik, yang lebih tepat adalah husnudzon. Bisa jadi kesalahannya ini diampuni Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya permohonan ampun dari orang-orang yang ikut melayat. Apa ruginya kita kalau orang lain diampuni Allah Subhanahu wa taala? Kan enggak ada kan? Kita enggak rugi sama sekali kalau Allah mengampuni fulan. Kalau Allah mengampuni fulana, maka meskipun keluarganya menganggap dia orang yang tidak baik, kami berharap kesalahan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hasil akhirnya dia masuk surga atau neraka, wallahu a'lam, kami tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang bisa menentukan seseorang masuk surga atau neraka kecuali ada dalil syar'i yang mengatakan hal tersebut. Cukup? Nah. Iya, iya. Sahih, banyak hadis yang menyebutkan permasalahan tersebut. Antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya di bumi ini. Ya, kita berharap persaksian itu benar, tapi tidak bisa persaksian itu merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita ngomong orang baik, tapi Allah tahu sebenarnya dia bukan orang baik, tetap nggak bisa merubah apapun. Ya. Sama seperti hadis ini, sekalipun dia menampakkan kesolehan seperti apapun, tapi Allah tahu isi hati seseorang yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tujuh hari. Ya. Boleh, itu bagus ya kalau emang bisa seperti itu. Tapi
jangan menentukan apa namanya, ya natural saja ya. Dan itu nggak harus diminta. Ibu boleh meminta seperti itu di pengajian yang lain, boleh, tidak harus yang di rumah kan. Di pengajian manapun ibu hadir bisa titip kepada ini, minta tolong didoakan untuk orang tua yang baru meninggal dan lain sebagainya. Labas ya. Nah, insyaallah tidak ada masalah selama tidak ada kekhususan menentukan jumlah hari atau menentukan amalannya harus seperti apa. Adapun natural pengajian kemudian ditutup dengan tadi ya. Tapi tujuannya bukan itu, tujuannya harus pengajian ya. Kalau tujuannya adalah tadi maka sama saja dengan yang kita katakan tadi. Tapi tujuannya harus untuk pengajian dulu ya. Baru nanti setelah itu mau nitip boleh. Insyaallah tidak ada masalah. Baik, ada lagi cukup? Oke, afwan. Baik, kita cukupkan majelis kita. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis.